Bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang muay panjang, kesempatan ini kita akan belajar tentang muay luas. Muay luas. Apa yang dimaksud dengan muay luas? Koefisien muay luas adalah bilangan yang menunjukkan besarnya pertambahan luas tiap 1 meter persegi pada suhu 1 derajat Kelvin atau 1 derajat Celcius. Ingat, karena ini tentang luas, maka nanti dalam koefisiennya itu angka yang menunjukkan atau bilangan yang menunjukkan besarnya pertambahan luas tiap 1 meter persegi pada suhu apakah itu 1 derajat Kelvin atau 1 derajat Celcius. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan dalam muay luas ini, sebentar saya akan jelaskan. Nah, perhatikan ilustrasi ini. Ternyata dalam muay luas, kalau kita perhatikan gambar ini, yang mengalami pertambahan, yang memuai itu adalah, perhatikan lebarnya, kemudian ini panjangnya. Makanya kita perhatikan dalam satuan meter persegi nanti, dalam menghitung muay luas ini, kita perhatikan bahwa yang bertambah adalah baik panjangnya maupun lebarnya akan mengalami pertambahan ketika diberikan suhu. Gambar ilustrasi ini menunjukkan P0 dan L0 itu panjang awal, panjang awal P0, panjang akhir ternyata ada. L0 lebar awal, kemudian setelah dipanasi ada lebar akhir. Jadi ada dua pertambahan di sini, dan ini mestinya nanti kita perhatikan dalam menghitung itu. Nah, luas benda setelah dipanaskan hingga suhu tertentu dapat dihitung dengan rumus berikut. Perhatikan. Kalau A adalah simbol dari luas, area, maka luas terakhir ketika benda itu mengalami pemuaian luas akan sama dengan luas mula-mula dikali 1 ditambah beta kali perubahan suhu. Nah, lambang dari muay luas di sini adalah huruf Yunani, yaitu beta. Nah, kita perhatikan nanti bahwa ternyata beta dalam soal-soal tidak pernah diketahui beta ini, selalu koefisien muay panjang benda yang diketahui. Nah, sebab itu nanti kita akan lihat bagaimana hubungannya antara beta dengan alfa dalam muay luas. Nah, itu dengan keterangan bahwa AT itu luas benda setelah dipanaskan, satuannya meter persegi, ini semua satuan dalam sistem internasional. A0 luas benda mula-mula, satuannya juga meter persegi. B itu beta, koefisien muay luas, itu satuannya per derajat Celcius. Nah, karena tadi dalam gambar ilustrasi itu dia menunjukkan bahwa selain pertambahan panjang, lebar juga mengalami pertambahan. Maka nilai beta ketika kita menghitung nanti untuk menghitung muay luas sama dengan 2 kali koefisien muay panjang. Nah, selalu dihitung begitu. Tidak terlalu mempengaruhi nanti kalau misalnya panjangnya dan lebarnya berbeda, tapi selalu betanya ini, nilai beta itu sama dengan 2 kali koefisien muay panjang. Nah, yang berikut adalah pemuaian volume pada zat cair. Nah, apa yang dimaksud dengan ini? Koefisien muay ruang atau muay volume, ya, atau muay ruang adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan volume setiap satuan volume suatu zat jika suhu dinaikkan 1 derajat Celcius. Nah, ini karena volume itu tergantung dari bendanya, pasti ada tingginya, pasti ada lebarnya, ya.
Nah, kemudian pasti ada panjangnya. Maka nanti koefisien muainya juga berbeda dengan koefisien muai luas. Nah, secara matematika kita bisa menghitung seperti ini. Volume akhir sama dengan volume awal dikali 1 ditambah, ini bacanya gamma ya. Jadi muai luas alfa muai panjang alfa, muai luas beta, kemudian muai ruang atau muai volume simbolnya adalah gamma. 1 ditambah gamma dikali suhu akhir kurang suhu awal, atau ini adalah delta T. Nah, itu kalau pada muai ruang. Nah, gas juga akan mengalami pemuaian jika diberikan kalor. Nah, bagaimana pemuaian gas itu kita bisa menentukan? Standar yang digunakan nanti adalah standar ini. Volume akhir pada muai gas itu sama dengan volume awal dikali 1 ditambah 1/273 kali suhu akhir kurang suhu awal, atau ini adalah delta T, perubahan suhu. Nah, 273 ini ternyata titik teratas dari termometer Kelvin. Dari termometer Kelvin berarti kalau kita menghitung pemuaian gas itu sudah dalam suhu mutlak. Nah, itu yang perlu diperhatikan di sini. Nah, sekarang bagaimana dengan menghitung koefisien muainya atau gammanya ini? Bagaimana hubungannya dengan muai panjang? Maka berlaku yang kita harus perhatikan nanti adalah besarnya nilai gamma atau koefisien muai ruang, muai volume, dan muai volume atau muai ruang ini adalah 3 kali koefisien muai panjang. Nah, ini harus diperhatikan. Tadi saya sudah katakan soal biasanya menulis yang diketahui dalam soal hanya muai panjang. Kenapa seperti itu? Karena kalau isi atau volume yang ditanya tadi saya sudah katakan selain lebarnya bertambah, tingginya juga bertambah, lebarnya juga bertambah tergantung dari luas benda yang diperoleh ini. Maka koefisien muai ruang itu sama dengan 3 kali koefisien muai panjang. Nah, V2 itu volume akhir juga satuan meter kubik ya. Dalam satuan SI semua, V1 atau V0. Nah, kalau ini V2 maka V2-nya volume akhir, maka ini V1 volume awal. Kalau ini V1 di sini itu artinya volume akhir, di sini adalah volume awal. Nah, gamma koefisien muai ruang atau muai volume. Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk koefisien muainya, berbeda dengan koefisien muai panjang. Nah, demikian pertemuan kita hari ini tentang muai luas dan muai ruang. Sampai bertemu kembali melalui channel Agus Berbagi.